Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati saudaraku semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nuwasil qiraah, kita lanjutkan bacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ahu. Kita masuk pada bab berikutnya, bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan lubsul halqah, memakai gelang, wal khayt ataupun tali yang diikatkan di tubuh, wa nahwihima dan semisal keduanya, li raf'il bala aw daf'ihi, tujuannya untuk raf'il bala, mengangkat malapetaka, au daf'ihi atau menolak bencana. Qala wa qaulillahi ta'ala, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat ke-38. Allah berfirman, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Qul, katakan wahai Nabi, afara'aytum ma tad'una min dunillah, apa pendapat, beritahukan kepadaku. Ma tad'una min dunillah, beritahukan kepadaku tentang apa yang kalian minta dari selain Allah. In aradani Allahu bi dhurrin, jika Allah menghendaki kepada diriku sebuah petaka, hal hunna kashifatu dhurri, apakah berhala-berhala itu bisa menyingkap malapetaka tersebut? Aw aradani bi rahmatin, atau kalau Allah menginginkan kepadaku sebuah rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka akan bisa menahan rahmat Allah yang akan diberikan kepadaku? Qul hasbi Allah, katakanlah cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal, berserah diri. Ikhwati a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid adalah annahu yatadamman
bahwa bab ini mengandung zikra syai'in mimma yudadu tauhid. Bab ini mengandung penyebutan beberapa perkara yang bisa menolak tauhid, menggugurkan tauhid, merusak tauhid. Wa huwa iltimas raf'id dhur, yaitu berupa mencari sesuatu yang bisa menolak malapetaka, au daf'ihi, atau mencari sesuatu yang bisa mencegah malapetaka, min ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Litahdzir minhu, di mana bab ini dibawakan litahdzir minhu, dalam rangka untuk memperingatkan dari bahayanya syirik tersebut. Mafhum ya? Jadi dalam bab ini akan disebutkan beberapa perkara yang bisa merusak tauhid, yang mungkin sebagian kita menganggap itu perkara remeh, perkara yang lumrah, biasa. Dan bab ini dibawakan litahdzir minhu, untuk memperingatkan kita agar kita waspada dari kesyirikan seperti ini. Fa inna tauhida yu'rafu bididdihi, karena tauhid itu akan dikenal dengan lawannya. Ya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin atawaqi, wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fihi. Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi agar aku waspada dari kejelekan. Karena siapa yang tidak bisa mengenal sesuatu yang baik dari yang jelek, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Ya. Demikian juga pepatah ucapan penyair yang lainnya mengatakan, al-diddu yudhhir husna diddi wa bididdi tatabayyanu asya. Al-didd, adanya kontra, hitam dengan putih, ya. Adanya sesuatu yang berlawanan, kanan dan kiri. Yudhhir husna diddihi, maka akan menampakkan keindahan, keelokan lawannya. Kita tahu kanan itu bagus dari mana? Dari jeleknya kebiasaan yang dilakukan oleh kiri, ya. Kanan untuk yang baik-baik, makan, minum. Kiri untuk apa? Maaf, cebok dan sebagainya, ya. Sekalipun ngupil jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, karena jelek, ya. Nah, demikian juga kita bisa tahu mana yang hitam, mana yang putih dengan adanya ad-didd, kontraknya, lawannya. Fabididdi tatabayyanu asya, karena dengan didd, dengan adanya kontra itu akan jelas segala perkaranya. Atas dengan bawah, ya. Kanan dengan kiri, hitam dengan putih, itu akan kelihatan. Gelap dengan terang akan terlihat. Kapan? Karena ada lawannya. Kita tahunya siang, kapan? Karena perginya malam, ya. Karena hilangnya malam. Kita bisa melihat ini hitam karena adanya putih. Sesuatu yang putih, kalau semuanya putih tidak akan terlihat. Tetapi ketika ada noda kecil saja, noda hitam kecil saja di kertas yang putih, di lembaran yang putih, maka akan terlihat hitam itu, ya. Ini. Maka kata para ulama apa? Fa inna tauhid yu'raf bi
insyaallah ya. Difahami ya? Baik. Maka kata Syekh, dimaksud dengan minasyirki, judul babnya bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Min di sini adalah min litab'idiyah. Minnya berfungsi tab'idiyah. Tab'idiyah itu dari kata ba'd, sebagian. Bukan min minal ibtida. Karena makna min itu banyak, ya. Min itu bermakna, bisa maknanya al-ibtida, bermula. Misalkan safartu min Jakarta ila Surabaya. Saya pergi dari Jakarta ke Surabaya. Berarti bermulanya dari mana? Tolak awalnya dari Jakarta. Nah, gitu kan? Atau min juga bisa bermakna apa? Bahagian. Raghiftu akaltu minar raghifi thulutsahu. Aku makan roti sepertiganya. Iya. Nah, berarti apa? Bagian. Di sini tab'idiyah menunjukkan sebagian. Artinya banyak. Perkara syirik itu banyak. Sebagaimana tauhid itu esa, tunggal, berarti syiriknya banyak sekali. Iya. Begitu. Baik. Maknanya tab'idiyah ay minasyirkil akbar. Maksudnya termasuk dari syirik besar. Ini tuqida anna hadil asya tanfa'u au tadur bidatiha. Kata Syekh Shalih Fauzan, dikatakan termasuk dari syirik besar kalau diyakini bahwa perkara-perkara yang akan disebutkan ini, hal-hal yang disebutkan dalam judul babnya apa tadi? Lubsul halqah, memakai gelang atau kalung, sesuatu yang melingkar. Pokoknya sesuatu yang melingkar, ya. Gelang, kalung, cincin dan sebagainya. Wal khayt, ataupun benang yang dilingkarkan, diikatkan. Dan semisal keduanya, ini termasuk dari kesyirikan. Kapan termasuk dari kesyirikan? Kalau tujuannya liraf'il bala. Tujuan memakainya apa? Liraf'il bala, untuk mengangkat malapetaka, au daf'ihi, atau mencegah malapetaka. Kapan jatuhnya syirik besar atau syirik kecil? Nah, ini butuh batasan, dobit namanya. Dalam ilmu usul fikih itu ada istilah dobit, ada istilah kaidah. Dobit dengan kaidah itu beda. Jadi tidak mesti setiap dobit, batasan itu adalah kaidah. Perlu diingat, tidak setiap batasan adalah kaidah. Demikian juga bahwa kaidah itu mengandung batasan, ketentuan. Artinya kaidah itu sifatnya lebih umum. Kalau batasan, ketentuan, istilah kitanya apa? SKB ya, kan syarat ketentuan berlaku kan gitu ya. Ketentuan itu lebih sempit daripada kaidah. Artinya kalau dikatakan ini ketentuannya, berarti tidak berlaku bagi perkara yang lain. Ya. Tapi kalau kaidah, ini adalah kaidah, berarti apa? Dalam semua perkara bisa digunakan kaidah tersebut. Ya. Baik. Nanti insyaallah kalau dalam pelajaran usul fikih insyaallah taala. Baik. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan membuat batasan. Apa kata Syekh? Ai minasyirkil akbar, termasuk syirik besar ketika kita memakai gelang, kalung, cincin, itu termasuk kita berbuat syirik. Kapan? Jangan dipotong ya. Nanti dibilang pakai kalung, gelang, cincin syirik. Jangan dipotong. Kapan? Ini tukidah apabila diyakini anna hadil asya tanfa'u, bahwa perkara-perkara ini tadi, kalung, gelang,
cincin tadi, benang yang dikalungkan itu diyakini tanfa, bisa memberikan manfaat, wa tadur, dan bisa memberikan madarat, apa? Bidatiha, secara zatnya. Kalau diyakini bisa memberikan manfaat secara zatnya atau menolak madarat secara zatnya. Misalkan kita punya benang busur bekas peninggalan nenek moyang kita waktu berperang, atau yang diistilahkan dengan watar, ya. Kemudian kita pakaikan, kita kalungkan di rumah kita, atau kita kalungkan di kendaraan kita, atau kita kalungkan di anak kita, supaya apa? Supaya anak ini gak mudah sakit, katanya. Ya. Ini kita tanya, yang bisa menolak sakit itu benang ini atau Allah? Oh, Allah. Ini cuma ikhtiar saja, katanya. Ya, ikhtiar bahasa mereka. Ya, bahasa kitanya apa? Sebab saja. Baik, nanti akan diterangkan. Ya. Ini kalau dia meyakini zatnya yang memberikan manfaat atau menolak madarat, berarti ini jatuh kepada apa? Syirik besar. Karena syirik itu ada dua, ya, syirik besar dan syirik kecil. Jadi jangan alergi dengan kata syirik, sedikit-sedikit syirik, sedikit syirik. Nanti dulu, syirik itu ada dua, besar atau kecil. Kalau yang besar itu yang membuat seseorang kekal di neraka, ya. Yang besar itu yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak sampai kekal di dalam neraka, tetapi menggugurkan amalan. Faham, ya? Baik. Au minasyirkil asghar. Sekarang batasannya syirik kecil. Kapan orang yang pakai kalung, gelang, cincin tadi, ya, walaupun batunya segede bopem, bapau, ya, kalau dia meyakini bahwa ini memberikan manfaat, misalkan, kapan? Kalau cincinnya itu sendiri secara zatnya, berarti apa? Dia syirik akbar, besar, ya. Sekarang kedua batasannya, minasyirkil asghar ini tuqida anha sababun. Kalau diyakini bahwa itu hanya sebagai sebab. Nah, tadi bahasanya dengan bahasa apa? Ini ikhtiar saja. Ikhtiar. Sababun lidaf'in al-dar. Alinaf'i awidur, untuk memberikan kemanfaatan atau menimbulkan madarat. Ini artinya apa? Maksudnya sababun di sini adalah sababun syar'i wa qadari. Sebab itu ada dua yang dibenarkan dalam hal ini, ya. Maksudnya Syekh Shalih Fauzan di sini annaha sababun syar'iyyun aw qadariyun linaf'i waddur. Gitu. Lengkapnya demikian. Ya. Kenapa? Karena kalau itu adalah sebab yang syar'i, maka tidak jatuh kepada syirik. Contoh, sebab yang syar'i itu seperti apa? Seperti misalkan kita minum madu. Madu ini sebab syar'i untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada syifa' linnas, penawar obat bagi manusia. Berarti apa? Sebab yang syar'i, artinya apa? Syariat membenarkan. Gitu ya. Paham ya? Atau misalkan Al-Fatihah, kita mengobati orang dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Ya. Meruqyah dengan bacakan Al-Fatihah. Ini ikhtiar kita. Ini namanya ikhtiar syar'i atau sebab syar'i. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu bisa memberikan manfaat,
tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Yang jatuh ke dalam syirik kecil adalah apa? Sesuatu yang bukan merupakan sebab syar'i atau sebab qadari, tapi dianggap sebagai sebab syar'i atau sebab qadari. Faham? Tadi sebab yang syar'i ya. Nah, kenapa? Karena Allah menyatakan apa? Kenapa Al-Fatihah atau Al-Quran bisa menyembuhkan? Karena Allah mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Betul? Baik. Nah, ini sebab syar'i. Sebab qadari apa? Sebab qadari itu adalah sebab yang dibenarkan secara medis. Misalkan kita sakit, kemudian secara medis dianjurkan, misalkan kalau sakit, lambungnya sakit, bagusnya itu minum rebusan kunyit misalkan. Ini bukan promosi tapi misalkan, gitu ya. Dan benar dibenarkan secara medis. Misalkan ya, perasan kunyit itu bisa menyembuhkan apa? Menurunkan asam lambung, ternyata mujarrab. Ya, bisa dibuktikan. Yang membuktikannya adalah medis, bukan kita pribadi. Karena bisa jadi kita sembuh, orang lain nggak sembuh. Kenapa? Karena sugesti. Nah ya, ada orang, wah pakai obat warungan aja sembuh kok. Kamu ngapain obat-obat mahal? Nah, ini sugesti namanya ya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, sugesti itu banyak memberikan pengaruh dalam kesembuhan. Nanti babnya insyaallah dalam Tibbun Nabawi insyaallah. Baik, demikian. Faham berarti ya? Kapan terjatuh ke dalam syirik yang kecil? Berarti kalau diyakini benda tadi menjadi sebab untuk memberikan manfaat atau membawa madarat yang bukan merupakan sebab syar'i atau qadari. Paham ya? Baik. Sehingga kalau misal ini cincin saya bisa nyembuhkan loh. Terbuat dari apa cincinnya? Besi biasa. Gak ada manfaatnya besi. Iya. Nah, Allahumma kecuali kalau kita nyimpen air satu hari satu malam di periuk yang terbuat dari perak. Nah, ini adalah sebab qadari dan syar'i. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Baik. Air tentunya bukan minum dari bejananya tadi, tapi direndamnya pakai periuk yang terbuat dari perak. Nah, demikian. Baik. Sehingga apa itu halqah? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Halqah itu apa? Al-halqah kullu syai'in mustadir. Kata Syekh Shalih Fauzan, segala sesuatu yang melingkar itu namanya halqah. Segala sesuatu yang melingkar, bisa bentuknya gelang, bisa bentuknya kalung, bisa bentuknya apa? Cincin, pokoknya melingkar. Melingkar di tubuh itu namanya halqah. Sehingga kalau misalnya ada orang mengatakan, oh ini batu giok ini menyembuhkan, dia terbukti secara medis enggak? Nah, gitu ya. Kalau ternyata tidak menyembuhkan secara medis, kemudian dia meyakini ini bisa menyembuhkan, maka jatuh ke dalam apa? Syirik kecil. Paham ya? Baik, begitu. Kan dulu ada rame ya, padahal apa? Cuma dari karet doang ya. Ada gelang dari karet, harganya puluhan juta, katanya menyembuhkan. Karet apa? Ya, banyak di warung karet. Kalau kita beli bawang sebungkus dapat karet, dipakai, nggak memberikan manfaat, ya, tidak menimbulkan mudarat juga, kan begitu ya? Nah, demikian. Sehingga secara syar'i ataupun qadari dia tidak dibenarkan sebagai sebab. Paham ya? Baik. Wa nahwihima. Kemudian yang semisal keduanya maksudnya apa? Min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu biha lihadzal gharb. Yaitu dari segala sesuatu yang dipakai atau dilingkarkan, dikalungkan lihadzal gharb,
dengan tujuan ini. Tujuannya apa tadi? Li daf'il dhar, li raf'il dhar atau daf'i dhar. Ya, begitu. Baik. Kemudian raf'il bala. Apa yang dimaksud dengan raf'il bala? Tadi li raf'il bala maksudnya izalatuhu ba'da nuzulihi. Namanya raf'il bala itu adalah menghilangkan bala, menghilangkan malapetaka setelah dia turun, setelah dia terjadi. Nah, ya. Wa daf'ihi maksudnya adalah man'uhu qabla nuzulihi. Yani man'uhu, mencegahnya sebelum dia turun, sebelum dia terjadi. Nah, gitu ya. Bahasa kitanya mencegah. Baik, demikian. Kemudian dalam ayat Allah mengatakan kul afara'aitum. Maksud dari afara'aitum artinya adalah akhbiruni. Beritahukan kepadaku. Ma tad'una artinya tas'alunahu. Apa yang kalian minta, jalbal khair, dari berupa mengambil kemanfaatan, kebaikan, wa daf'id dur, ataupun dalam mencegah kemadaratan. Min dunillah maksudnya adalah ghairuhu, dari selain Allah, minal andadi wal alihah, dari andad, tandingan-tandingan dan sembahan-sesembahan lain. Begitu. Bidurrin, dengan sebuah madarat. Madarat di sini bimaradin, apakah bisa berupa sakit, au faqrin, ataukah berupa kefakiran, kemiskinan, au balain, atau malapetaka, au syiddatin, atau kesulitan. Begitu. Ya. Hal hunna kasyifatu dhurri. Apakah mereka tandingan-tandingan itu, sesembahan-sesembahan itu bisa menyingkap malapetaka tadi? Ay la taqdiru ala dzalik, maksudnya adalah tidak akan mungkin bisa mampu untuk menyingkapnya. Berarti ini istilahnya istifhamun ingkari, ya, bentuk pertanyaan tapi mengingkari. Nah, demikian. Birahmatin, dengan sebuah rahmah, ay bisihhatin wa afiyatin. Birahmatin maksudnya adalah dengan kesehatan atau keselamatan, wa khairin, kebaikan, wa kashfi balain, ataupun disingkapnya malapetaka. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ini ay Allahu kafini, Allah yang akan mencukupkan aku. Wa kafi man tawakkala alaih, dan yang mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Qala al-ma'na ijmali lil ayat, makna secara global terhadap ayat ini, ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayas'alal musyrikin, agar beliau bertanya kepada kaum musyrikin, su'ala ingkarin, dengan sebuah pertanyaan pengingkaran. Bertanya tetapi kandungannya adalah kandungan pengingkaran. Begitu. An asnamihim, tentang berhala-berhala mereka, allati ya'budunaha ma'allah, yang mereka ibadahi bersama Allah. Hal taqdiru 'ala naf'i wa dhur, apakah berhala-berhala itu mampu untuk memberikan kemanfaatan atau mara bahaya? Fala budda ay'tarifu bi'ajziha, dan pasti mereka akan tahu bahwasanya berhala-berhala itu tidak mampu melakukannya.
ay'tarifu bi'ajziha 'an dzalik. Pasti mereka tahu bahwa berhala-berhala itu tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan itu. Fa idza kana kadzalik, kalau demikian keadaannya, batalat ibadatuha, berarti apa? Batal ibadahnya, gitu. Yang dalam ayat lain Allah menyebutnya dengan apa? Du'ufat talibu wal matlub. At-talib dengan matlubnya itu sama-sama dhaif. Iya. Begitu. Nah. Taib. Demikian. Ketika Allah Ta'ala menantang musyrikin untuk apa? Membuatkan lalat. Nah, sekarang kesesuaian ayat terhadap judul babnya, munasabatul ayat lil bab, berarti kesesuaiannya apa? Anna fiha dalilan, bahwa di dalam ayat ini ada sebuah petunjuk, sebuah dalil, sebuah bukti ala butnani syirk, bukti atas kebatilan kesyirikan, batilnya kesyirikan. Walubsul halqah wal khayt, dan memakai halqah, sesuatu yang melingkar di tubuh, di kendaraan, di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya, ya. Wal khayt, ataupun benang-benang, ya. Ingat, perlu hati-hati nih. Biasanya yang punya kendaraannya mau ngalungkan tasbih, mau ngalungkan apa yang berlafzul jalalah, ya, mau ngalungkan apa saja. Ingat tujuannya ini, ngalungkan ini apa? Ya, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik besar apalagi, syirik kecil saja jangan. Begitu. Ya. Baik. Jangan ada apa? Jangan ada kemudian apa? Anggapan keyakinan bahwa ini bisa memberikan kemanfaatan. Sekarang mobil-mobil rame ditulis-tulis salawat, ya, disalawati, ditulisi Masya Allah, ya. Bukan ditulis, kita diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah, bukan ditulis. Nggak ada perintahnya untuk ditulis, ya. Baik. Nah, begitu ya. Sehingga apa? Hati-hati. Kita hanya mengingatkan, ya. Amalnya terserah Anda, kan gitu ya. Nah, kita nggak maksa, tapi kita jelaskan salah, benar, nah, gitu ya. Tapi kita tidak maksa, tanggung jawab masing-masing, kan gitu ya. Nah, kayak minum obat kan, kalau tidak sesuai petunjuk dokter ya tanggung masing-masing, kan begitu ya. Baik. Sekarang apa? Walubsul halqah wal khayt min dalika, bahwa memakai halqah tadi, sesuatu yang melingkar, benang-benang yang diikat tadi, min dalika, termasuk dari bentuk kesyirikan tadi. Korelasinya, hubungannya apa? Bukankah itu berhala-berhala? Berhala itu satu contoh, ya. Hakikatnya sama saja tidak mampu, ya. Berhala yang dibuat mau besar, mau kecil, mau indah, mau bagus, mau kokoh, mau dari tepung, sama. Kalau itu adalah tempat untuk kita meminta sesuatu yang menjadi hak Allah, kekhususan Allah, maka ini masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Hati-hati. Mafhum ya? Baik. Sehingga apa? Sama berhala-berhala yang dulu dengan ikatan-ikatan yang sekarang, kalung, gelang dan sebagainya yang sekarang la yakshifu dur, tidak akan mungkin bisa menyingkap ad-dur, ya, malapetaka, wala yamna' min, dan tidak akan bisa mencegah malapetaka, ya, begitu. Paham insyaallah ya?
Berarti apa? Ma yustafadu minal ayat. Berarti faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini apa? Awalan yang pertama, butlanus syirik. Batilnya kesyirikan. Li'annahu kulla ma yu'badu min dunillah la yamliku durran wala naf'an li'abidih. Karena setiap yang diibadahi dari selain Allah tidak akan mampu memberikan madarat dan tidak akan mampu memberikan kemanfaatan bagi penyembahnya. Ya. Yang kedua, at-tahdzir min lubsil halqah. Di dalam ayat ini berarti ada tahdzir, ada peringatan. Hati-hati nih, hati-hati, waspada nih. Min lubsil halqah, waspada kita dari memakai halqah, sesuatu yang melingkar di tubuh kita atau di kendaraan kita atau di rumah kita atau yang di lainnya. Ya, kalau cuma sekedar aksesoris nggak apa-apa. Ya, tazayyun, pakai cincin. Ya, kalau matanya kecil nggak kelihatan cincinnya, matanya gede, boleh, nggak masalah. Ya, yang penting tidak memadoroti dia dan orang lain. Itu saja. Ya, baik. Oleh karenanya para ulama membahas pakai jam tangan itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mana yang memadaratkan maka ambil sebelahnya. Misalkan kita biasa bekerja dengan tangan kanan, jamnya di sebelah kanan, karena sering digoncang akhirnya rusak jamnya. Berarti apa? Madarat. Pakai sebelah kiri, nggak masalah. Bukan sesuatu yang haram. Bukan berarti tasyabbuh bil kufar, berarti itu tasyabbuh dengan orang kafir. La, kita katakan tidak. Karena di situ mengandung madarat. Dalam Islam dikenalkan untuk la darar wala dirar. Begitu. Dan daf'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih. Ya, demikian. Baik, insyaallah kita dikit lagi akan melanjutkan nanti ba'dal adzan باذنillah tabaraka wa taala. Naktafi bi hadil qadar. Tafadhal muadzin. Naam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati a'azakumullah, kita lanjutkan sedikit, masih sisa 2 poin. Atau poin kedua kita belum lengkapi. Yang kedua tadi, tahdzir min lubsil halqah wal qaid wa ghairiha li jalbi naf'i aw daf'il dhur. Berarti di dalam ayat ini ada peringatan dari memakai halqah, sesuatu yang melingkar, benang maupun yang selainnya, untuk mengambil kemanfaatan atau menolak madarat. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena itu merupakan kesyirikan dari jenis apa yang dimaukan dari berhala. Ya. Jadi yang dimaukan dengan berhala di sini adalah sesuatu yang tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang diminta. Sama benang-benang tadi atau sesuatu yang melingkar tadi. Yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikina li ibtalil syirk. Disyariatkan munadharatil musyrikin, mendebat kaum musyrikin untuk menggugurkan kesyirikan. Tentunya ini bagi yang memiliki kemampuan. Ya, bagi yang tidak memiliki kemampuan jangan dilakukan. Dikhawatirkan apa? Akan memperolok-olok kebenaran. Baik. Yang keempat, wujubul i'timad 'ala Allah wahdahu. Wajibnya i'timad Allah, menyandarkan diri kepada Allah saja, wahdah, wa tafwidil umur kulliha ilaih, dan menyerahkan segala perkara kepada Allah. Ya, jadi mengembalikan semua perkaranya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, naktafi, kita cukupkan di sini. Fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami silakan. Baik, fadhal. Kemudian dia percaya bahwasanya segala sesuatu
Nah, tadi sebabnya itu apakah dia sebab yang syar'i atau tidak? Dalam hal ini kematian seseorang ditandai dengan misalkan hadirnya burung tertentu atau kejadian tertentu, maka itu bukan sebab syar'i, bukan sebab syar'i, ya. Tapi kalau sebab yang syar'i, misalkan gharghara, nafas sudah naik turun dan sebagainya, nah ini sebab yang syar'i yang memang disebutkan, ya. Tapi kalau misalkan hinggapnya burung tertentu atau ada suara burung tertentu atau ada kejadian tertentu, maka itu bukan sebab syar'i. Dan meyakininya termasuk ke dalam bagian dari tatayyur atau menganggap sial sesuatu, dan ini syirik. Besar kecilnya tergantung dengan berapa jauh keyakinannya tadi, ya. Nah, tapi kalau misalkan dia mumarasah atau memiliki pengalaman terhadap satu kejadian, misalkan ini bakal turun hujan, kenapa? Karena kondisi awan demikian dan cuaca dingin yang seperti ini di kulit, misalkan, ya. Atau misalkan seperti para nelayan, dia punya pengalaman ketika ada awan yang jenis awan tertentu yang menurut mereka, pengalaman mereka bahwa biasanya dengan hadirnya awan itu banyak ikan di daerah sekitar itu. Maka ini ketika memang bukan dijadikan sebagai sebab, hanya sebagai tanda-tanda seperti itu, ini perkara yang tidak mengapa. Perkara yang tidak mengapa. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga membahas tentang perkiraan cuaca. Kata beliau, kalau itu adalah hanya sekedar perkiraan dan tidak diyakini bahwasanya pasti akan jatuh, pasti akan turun hujan dan sebagainya, maka itu kalau yang berbicara orang yang memiliki ilmu tentangnya dibenarkan dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu tentangnya atau dia meyakini pasti apa yang dibicarakan itu atau diperkirakan itu adalah terjadi, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Begitu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Begitu. Nah, fadhal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali jika bersama dengan tauhid. Kemudian sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali bersama dengan tauhid. Nah, apabila sulit mematuhi ibadah maka rusaklah. Betul. Tayyib, ini adalah kaidah yang dibawakan oleh para imam, para ulama, bahwasanya ibadah la takun ibadan illa ma'a tauhid. Ya. Kama anna shalah la yakunu shalah la takunu salatan illa ma'a taharah. Atau kama qalu rahimahumullah taala. Kata para ulama bahwasanya tauhid tidaklah dinamakan dengan tauhid kecuali dengan ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Dan sebagaimana salat bukanlah merupakan salat kecuali dengan taharah. Artinya seseorang itu harus menjaga dua syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Pertama adalah ikhlas. Yang pertama dan utama adalah ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dia harus tajarrud fit tiba', murni dalam mengikuti Rasulullah SAW. Ya, murni. Dia mencontoh kepada Nabi bukan karena fulan, bukan karena Allah, ya, tapi karena Nabi melakukannya, atau karena Nabi mengucapkannya, atau karena Nabi membenarkannya. Ini namanya tajarrud fit tiba', murni dalam mencontoh Nabi SAW. Maka dua syarat ini harus dijaga, ya. Terutama syarat yang pertama tadi adalah apa? Al-ikhlas, ya. Baik, lagi mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalnya ada yang menjual kalung atau gelang kesehatan, itu berdasarkan klaim, maksudnya tanpa kaidah ilmiah. Apakah seseorang berdasarkan lab tanpa apa? Berdasarkan klaim, Klaim. Klaim. tanpa ada kaidah ilmiah, hukumnya seseorang yang menggunakan itu seperti apa? Yang kedua, kebalikannya dari itu, meniadakan ikhtiar. Misalnya contohnya pandemi selama 2 tahun ini kan sudah ada himbauan dari kesehatan dan pemerintah untuk menggunakan masker dan vaksin. Nah itu ada sebagian muslim itu yang mengatakan bahwa tidak usah menggunakan masker dan lainnya, kita percaya saja Allah atau lakukan saja pada Allah. Itu bagaimana pandangan Anda? Baik, yang pertama tentang orang yang menjual berdasarkan klaim, ya, bukan berdasarkan hasil riset ataupun pernyataan dari para medis, misalkan, maka kasbul haram, hasil usaha dari sesuatu yang haram maka haram hasilnya, begitu. Para ulama membuat kaidah demikian. Artinya apa yang dia lakukan adalah dia menjual sesuatu yang haram. Karena apa? Membuat orang meyakini sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan dia al-musabbib lahu hukmul mubashir. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-musabbib, seseorang yang menjadi penyebab, dia juga memiliki hukum sama dengan mubashir, orang yang melakukannya sama. Artinya dia berdosa juga yang demikian. Maka perlu diingatkan, dinasihati dengan cara yang baik, lemah lembut. Mudah-mudahan dengan itu dia menerima nasihat tersebut dan meninggalkannya. Untuk yang kedua, dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menerangkan bahwasanya manusia dalam menyikapi sebab itu terbagi menjadi tiga kelompok. Tarfan wa wasat, 2 kubu, condong kanan dan kiri, dan 1 tengah-tengah. Yaitu yang kubu yang pertama adalah orang-orang yang menafikan hikmah. Sebab itu kaitannya dengan hikmah. Ada sebagian orang yang menafikan hikmah, sebagaimana kaum Jabriyah dan orang-orang yang berjalan bersamanya dari kaum Asy'ariyah dan sebagainya. Maka mereka bersikap hulu sampai menolak adanya sebab. Sehingga ketika tadi pembicaraan tentang pandemi, tidak perlu kita ikhtiar seperti itu. Kenapa? Ya mati sih di mana saja, kapan saja, enggak kenal tua dan muda. Itu betul. Dan kita menjalankan sebab itu tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena Allah justru memerintahkan kita untuk fa'bud wa tawakkal 'ala Allah. Beribadalah, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka beribadalah kepada Allah dan barulah bertawakal kepadanya. Artinya di sini dalam ayat ini diperintahkan ke depan, yang pertama kali adalah kita beramal dulu, berbuat dulu. Ya. Jalankan sebab dulu. Baru nanti akan mendapatkan hasilnya. Ya. Musabbabat, demikian. Nah, kelompok pertama menolak itu. Kelompok yang kedua adalah orang yang hulu, ekstrim dalam menyambut sebab tadi, sehingga menjadikan semuanya masuk ke dalam sebab. Ini adalah thariqahnya kaum sufiyah dan yang berjalan seperti mereka. Sehingga mereka apa? Memasukkan khurafiyin, orang-orang khurafat, thariqah sufiyah, mereka akan memasukkan semua yang berbau apa? Menurut dia ini bermanfaat. Pakai istihsanan, anggapan-anggapan baik menurut dia. Dan kelompok yang ketiga terakhir adalah yang tengah-tengah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka tidak menolak hikmah,
bahkan menetapkan adanya hikmah, tetapi tidak kemudian bersikap berlebihan terhadap sebab tadi, tetapi menentukan mana yang sebab syar'i dan qadari, itulah yang ditempuh. Ya, sebab makanya perlu diterangkan adanya sebab syar'i dan qadari, begitu ya. Nah, sehingga kita tetap menjalankan sebab-sebab untuk bisa terselamatkan dari mara bahaya. Ya. Misalkan seperti vaksin atau seperti menjalankan prokes dan sebagainya, itu adalah menjalankan sebab. Nabi SAW mengatakan apa? Tadawau, berobatlah kalian. Berarti apa di sini? Berarti di sini kita diperintahkan untuk menjalankan sebab. Tetapi ingat, wala tatadawau bil haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram, begitu. Ya, baik. Demikian bisa dibaca kembali dalam kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau tidak salah babnya sama. Kalau tidak salah babnya sama dengan ini. Bab labsul khilqah, halqah wa khayt wa nahwihi ma'dan seterusnya. Baik. Demikian wallahu a'lam. Naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan, waktunya sudah mendekati. Kurang lebihnya semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.